Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas limpahan rahmatnya. Atas apa? Atas izinnya kita bisa merasakan kemerdekaan kita saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa sama-sama mari kita sampaikan, mari kita haturkan, mari kita persembahkan kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh setiap jiwa terhutangkan kepada beliau atas cinta dan kasih sayang yang telah beliau ajarkan kepada kita. Beliaulah suri tauladan, beliaulah manusia best of the best man in the world. Itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada pengasuh pondok pesantren kita Abah Haji Warsubi beserta Umi Yuli, para pengurus, dewan juri, teman-temanku, I love you so much. Di sini sebenarnya adalah momen yang pas untuk membicarakan tentang perjuangan, tentang pemuda, tentang yang sesuatu yang berapi-api, yang membakar semangat kita. Tapi tadi sebelumnya sudah disinggung oleh teman-teman, jadi saya akan membawakan materi tentang 4 pilar kesuksesan. Brother Fillah, jadi jika saya mengibaratkan 4 pilar ini sebagai sebuah kursi, ya, kursi ini dia bisa duduk, bisa berdiri dengan kokoh, ya. Kursi ini bisa menimpa beban, kita duduki, kita tidak jatuh. Ketika apa? Karena dia punya 4 pilar ini, teman-teman sekalian. Jadi pilar pertama apa dalam kehidupan ini? Pilar pertama adalah diri kita sendiri. Jadi baik buruknya, jelek tidaknya diri kita ke depannya itu tergantung pada diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Jadi kita sendiri yang menentukan ke depannya. Saya akan mau jadi orang yang soleh, saya menjadi orang yang sukses. Itu diri kita sendiri yang menentukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Jadi saya mau memberikan contoh the power of motivation. Oke. Saya kasih cerita seperti ini. Boy, kamu saya suruh sekarang buat pergi ke Malang. Kamu ke sana berangkat pakai ongkosmu sendiri. Di sana ambilkan saya air. Kira-kira si Boy ini bakal berangkat apa enggak? Enggak. Karena apa? Loh, banyu di sini banyak. Air di sini banyak. Wait a minute, kan? Ada banyak air di sini kan? Tapi saya ganti contohnya. Boy, kamu pergi ke Malang. Di sana ada orang bagi-bagi uang 10 miliar. Kira-kira dia bakal berangkat atau enggak? Berangkat. Karena apa? Di sana ada sesuatu yang besar yang menanti dia. Bahkan ketika dia sakit, dia akan membela-belaan itu berangkat ke sana. Karena apa? Dia punya motivasi, dia punya dorongan. Itu dia, teman-teman sekalian. Jadi pertama apa? Kita harus memotivasi diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, pilar pertama diri kita sendiri. Pilar kedua adalah orang tua kita. Jadi orang tua ini adalah orang yang berjasa dalam membentuk ya jasmani kita, dohir kita. Ini orang tua yang berjasa, teman-teman sekalian. Jika saya mengibaratkan kita ini sedang berjalan, kita ini berjalan ini dari depan ini seperti ini kita melihat ya. Tapi orang tua kita tidak. Orang tua kita itu melihat sebenarnya dari atas kayak Google Map. Jadi beliau itu tahu, oh di depanmu nanti ada persimpangan, oh di depanmu nanti ada jurang. Jadi beliau ini tahu, beliau nanti akan mengarahkan kita. Nak, kamu ke sini, nak kamu ke sana. Karena apa? Beliau melihatnya dari atas. Kalau kita dari depan seperti ini, oh ada persimpangan, kanan ya, kiri lah. Tapi kita nggak tahu di depan sana apa yang menanti kita. Berbeda dengan orang tua, karena mereka melihat dari atas ya. Jika saya ibaratkan tadi, beliau tahu di depanmu ini ada ini loh nak, ada ini loh nak. Jadi orang tua kita, beliau minta apa ya? Jadi ridho fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi usahakan teman-teman sekalian, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita itu orang tua kita ridho ya. Kalau mereka sudah ridho, enak kita jalan nanti. Enak karena apa? Ketika orang tua ridho, Allah ridho. Ketika Allah ridho,
gampang, easy going gitu. Gampang ya kan? Iya. Ya, jadi pilar pertama diri kita sendiri, pilar kedua adalah orang tua kita, pilar ketiga teman-teman sekalian adalah guru. Ya, kalau orang tua kita tadi adalah berjasa dalam pembentukan zahir kita, jasmani kita ini, bentuk kita yang kayak gini ya, itu orang tua kita. Kalau guru ini berjasa dalam pembentukan pola pikir kita, pembentukan karakter kita ya. Jadi beliau-beliau inilah yang bertugas menempa pola pikir kita, menempa kebenaran kita. Ini beliau-beliau ya. Sayyidina Ali pernah berkata seperti ini, ana abdun mimman alamani ilmi walau harfun. Aku adalah budak dari seorang yang mengajarkan ilmu walau satu huruf. Ini Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali yang sama Rasulullah sendiri dikasih julukan ya sebagai pintu gerbangnya ilmu. Beliau yang kelasnya seperti itu aja, beliau rela jadikan budak bagi orang yang mengajarkan ilmu walau satu huruf. Apalagi kita yang kayak gini, kita yang keilmuannya saja masih dipertanyakan gitu teman-teman sekalian. Ya bisa direnungi ya nih ya teman-teman ya. Jadi guru ya. Guru kita, jadi hormati beliau ya. Seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, teman Ibad ini tadi, beliau terima akhlak kepada guru. Jadi benar sekali itu tadi teman-teman sekalian. Untuk yang pilar selanjutnya adalah teman. Ya, teman. Jadi kita harus cerdas, kita harus pintar dalam memilih teman. Bukan berarti saya menyuruh Anda untuk tidak bergaul dengan juga lo kambing cah pangan, jangan gaul sama ini. Bukan, saya tidak melarang, tapi kalian sendiri yang tahu kapasitas diri kalian. Kalian sendiri yang tahu kemampuan kalian untuk bertahan dalam menghadapi arus, itu kalian sendiri. Gitu kan? Jadi gini, ada cerita tentang kodok dan air yang mendidih. Jadi kodok ini punya kemampuan jadi menyesuaikan suhu dengan air ini tadi. Jadi dikatakan kodok ini tadi di dalam panci yang direbus. Jadi untuk 5 menit pertama kodok ini masih kuat menahan panasnya api yang mendidih tadi ya teman-teman ya, masih kuat. Tapi setelah menit ke-10 dia menyesuaikan lagi, menit ke-30 menit dia akhirnya nggak kuat, dia mau loncat, ternyata tenaganya sudah habis buat menyesuaikan diri tadi, akhirnya dia mati tergodok ya kan. Kalau sudah seperti ini siapa yang salah? Kodoknya salah karena apa? Karena banyunya. Lah, karena dia telat untuk loncat. Coba dia dari tadi ketika sudah tahu bahwasanya dia ini sudah panas ini, dia harus segera loncat, dia harus segera keluar dari keadaan itu. Enggak kok tetap nunggu aja enggak seperti itu. Karena apa? Tenaganya kan habis kan? Bukan habis tenaganya itu. Menunggu itu hal yang menyakitkan, membosankan sekali menunggu itu teman-teman sekalian. Ya, jadi apa ya? Jadi gini, ketika kita bergaul ya dengan teman, kita berteman dengan seseorang, kita bisa menilai, oh ini adalah toxic friendship gitu kan. Ini pertemanan yang beracun. Kita pertama lihat dulu, oh anak ini bisa kita dekati segini-segini, tapi kalau misalnya ada pemicu yang bisa membuat kita ketut jadi toksik tadi, segera keluar sebelum terlambat. Kayak itu teman-teman sekalian ya. Jadi 4 pilar tadi, pilar pertama adalah diri kita sendiri, pilar kedua adalah orang tua, pilar ketiga adalah guru kita, dan pilar keempat adalah teman, ya. Teman. Kita semua di sini adalah teman ya. Teman. Jadi kita harus memberikan pengaruh positif untuk diri kita, untuk teman-teman kita di sini, oke? Jangan merusak, jangan dirusak. Jadi eman. Yang polos-polos gini diajari yang jelek-jelek, oke? Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah perbuatan, salah gerak, salah apapun itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.